Di usia 21 tahun, nasib memperlihatkan ujian berat bagi Bergoglio. Ia harus berjuang melawan penyakit serius yang mengancam nyawanya, di mana sebagian paru-parunya harus diangkat. Di tengah ketidakpastian hidup itu, muncul secercah tekad yang kemudian mendorongnya untuk mencari makna yang lebih mendalam. Di balik perjalanan panggilan Paus Fransiskus, tersimpan kisah seorang anak lelaki yang tumbuh di tengah hiruk-pikuk Buenos Aires. Jorge Mario Bergoglio lahir pada 17 Desember tahun 1936 di lingkungan yang sederhana, di mana setiap hari diwarnai oleh perjuangan untuk bertahan hidup. Anak sulung dari 5 bersaudara, Bergoglio dibesarkan dalam keluarga pekerja. Ayahnya Mario Jose bekerja keras di jalur kereta api, sementara ibunya Regina mengurus rumah tangga dengan penuh dedikasi. Kehidupan keluarga ini jauh dari kemewahan. Namun kisah hidup tersebut justru mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, solidaritas, dan kasih sayang sejak kecil kepadanya. Di balik kesederhanaan itu, terdapat pula pengalaman pahit. Krisis ekonomi yang melanda Argentina pada masa itu meninggalkan bekas mendalam, membentuk pandangannya terhadap ketidakadilan sosial. Bahkan, saat usianya masih belia, ia telah menyaksikan bagaimana kemiskinan merusak kehidupan banyak orang. Kondisi inilah yang kemudian menjadi fondasi pemikiran rohaninya. Suatu keyakinan bahwa pelayanan kepada kaum miskin adalah panggilan hidup yang tak terelakkan. Di usia 21 tahun, nasib memperlihatkan ujian berat bagi Bergoglio. Ia harus berjuang melawan penyakit serius yang mengancam nyawanya, di mana sebagian paru-parunya harus diangkat. Di tengah ketidakpastian hidup itu, muncul secercah tekad yang kemudian mendorongnya untuk mencari makna yang lebih mendalam. Pada tahun 1958, keputusan besar diambil. Ia memilih untuk bergabung dengan Serikat Yesus, sebuah kongregasi yang terkenal dengan disiplin ketat dan dedikasi terhadap pendidikan serta pelayanan kepada mereka yang terpinggirkan. Di balik lingkungan akademis dan spiritual yang ketat, Bergoglio mulai membentuk identitasnya sebagai seorang pelayan Tuhan dan masyarakat. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemikir tajam, tetapi juga sebagai sosok yang turun langsung ke lapangan, mengabdikan diri untuk mendampingi kaum miskin dan terpinggirkan. Dalam setiap langkahnya, tersirat keyakinan bahwa kekuatan iman bisa menjadi senjata melawan ketidakadilan sosial. Tahun 1970-an di Argentina menyimpan bayang-bayang gelap, periode yang dikenal sebagai Dirty War atau perang kotor melanda negara itu, meninggalkan luka mendalam pada seluruh lapisan masyarakat. Pada masa inilah, Bergoglio menghadapi dilema moral dan politik yang kompleks. Di tengah kekacauan politik dan kekerasan yang terjadi, ia harus memilih antara menyuarakan perlawanan secara terbuka atau mengambil jalan yang lebih tersembunyi untuk melindungi umatnya. Dua imam Yesuit yang dekat dengannya, Orlando Yorio dan Franz Jalix, pernah diculik oleh rezim militer, memunculkan pertanyaan tajam tentang peran Bergoglio di tengah situasi genting itu. Banyak pihak menuding bahwa ia seolah enggan mengkritik rezim secara langsung. Bahkan ada yang mencurigai keterlibatannya dalam kompromi politik. Namun berbekal berbagai kesaksian dan dokumen yang kemudian terungkap, ternyata di balik keheningan itu, Bergoglio secara diam-diam telah membantu menyelamatkan banyak nyawa, memfasilitasi pelarian bagi mereka yang terjebak dalam jeratan kekuasaan otoriter. Kisah ini membuka tabir dilema antara pilihan moral dan taktik penyelamatan, yang hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan pengamat politik. Apakah tindakan-tindakannya mencerminkan kelemahan dalam melawan penindasan? Atau justru strategi cerdas untuk menyelamatkan nyawa? Misteri inilah yang terus menghantui penilaian terhadap masa lalunya. Setelah melewati masa-masa penuh gejolak di Argentina, Bergoglio memasuki fase baru dalam kehidupannya sebagai pengajar, pemimpin, dan pembaharu gereja. Pada awal tahun 2000-an, ia diangkat menjadi kardinal, sebuah penghargaan yang mengukuhkan posisinya di mata umat dan gereja. Namun, berbeda dengan stereotip elit yang melekat pada para kardinal, Bergoglio justru dikenal dengan gaya hidupnya yang sederhana dan merakyat. Ia memilih untuk tinggal jauh dari kemewahan istana, menggunakan transportasi umum, dan bergaul dengan masyarakat kelas bawah. Sikapnya ini tidak hanya menyegarkan citra gereja, tetapi juga menimbulkan gesekan dengan kalangan konservatif yang kerap kali mempertahankan tradisi mewah dan hierarkis. Di balik popularitasnya yang kian menanjak, terdapat juga kisah-kisah pribadi yang jarang diketahui publik. Banyak catatan yang mengungkapkan betapa beratnya beban moral yang ia pikul, terutama akibat keputusan-keputusan sulit yang harus diambil di masa kelam Argentina. Semuanya itu membentuk sosok yang penuh pertentangan antara idealisme yang tinggi dan realita pahit dunia politik serta kekuasaan. Takdir membawa Jorge Mario Bergoglio ke puncak kekuasaan rohani dunia.
Pada tahun 2013, setelah pengunduran diri Paus Benediktus XVI, sebuah konklav luar biasa diadakan. Banyak yang mengira bahwa pada pertemuan itu, namanya sudah hampir pasti terlintas sebagai calon paus berikutnya. Bahkan, beberapa sumber mengungkapkan bahwa pada tahun 2005, ia hampir saja dipilih sebagai paus, namun memilih untuk mundur dari pencalonan. Dengan pemilihan namanya sebagai Fransiskus, ia sengaja mengukuhkan identitas yang terinspirasi dari Santo Fransiskus dari Assisi, sosok yang terkenal karena kesederhanaan dan kecintaannya pada alam serta kaum miskin. Langkah ini menandai dimulainya era baru bagi gereja Katolik, sebuah revolusi dalam cara pandang dan kepemimpinan yang tak terikat pada kemewahan dan formalitas istana. Setelah diangkat menjadi paus, Fransiskus segera memulai berbagai reformasi yang menghebohkan struktur tradisional gereja Katolik. Tak lama setelah naik tahta, ia memilih untuk meninggalkan kemewahan istana apostolik dan tinggal di Domus Santa Marta, sebuah rumah sederhana yang lebih mencerminkan gaya hidup yang ia anut sejak masa muda. Di balik langkah berani tersebut, ia melancarkan serangkaian kebijakan progresif, mulai dari kritik tajam terhadap korupsi internal, penekanan pada keadilan sosial, hingga dukungannya pada isu-isu global seperti perubahan iklim, hak imigran, dan inklusivitas terhadap kelompok minoritas, termasuk komunitas LGBT. Tentu saja, sikap dan pernyataannya itu menimbulkan pro dan kontra yang tajam. Kelompok konservatif di dalam gereja menganggapnya sebagai sosok yang terlalu radikal, bahkan berisiko merusak fondasi tradisi yang telah lama dijunjung tinggi. Di sisi lain, para progresif melihatnya sebagai harapan baru yang mampu membawa gereja keluar dari bayang-bayang skandal dan kesewenang-wenangan. Pertanyaan pun muncul, apakah reformasi yang diluncurkannya ini akan mampu menyelamatkan gereja Katolik dari krisis identitas? Atau justru menimbulkan perpecahan yang lebih mendalam di antara umatnya? Di balik kebijakan-kebijakan revolusionernya, tersimpan pula dilema etis dan pertanyaan tentang batas antara tradisi dan modernitas. Tidak ada perjalanan hidup yang bersih dari kontroversi. Meskipun telah menciptakan gebrakan besar di Vatikan, Paus Fransiskus tetap harus menghadapi bayang-bayang masa lalunya. Di balik sosok yang dihormati karena kesederhanaannya, tersimpan pula catatan yang mengingatkan pada masa-masa sulit di Argentina, di mana ia harus menyeimbangkan antara kepentingan politik dan nilai-nilai keagamaan. Beberapa kritikus masih mempertanyakan apakah keputusannya pada masa Dirty War benar-benar mencerminkan keberpihakan pada keadilan atau hanya merupakan taktik bertahan hidup di tengah rezim yang represif. Selain itu, reformasi-reformasi yang diusungnya di Vatikan pun belum sepenuhnya diterima oleh seluruh lapisan gereja. Di satu sisi, ia dipuji sebagai sosok yang membawa angin segar dan memodernisasi institusi yang kerap dianggap kaku. Di sisi lain, ada yang menganggapnya sebagai sosok yang terlalu mengorbankan tradisi demi agenda pribadi, sehingga meninggalkan luka mendalam bagi kalangan konservatif. Penilaian terhadap warisannya pun masih terbuka lebar. Apakah Paus Fransiskus akan dikenang sebagai pembaharu besar yang berhasil mengembalikan relevansi gereja Katolik dalam dunia modern? Ataukah ia akan tercatat sebagai figur kontroversial yang tak mampu menyatukan perbedaan di antara umat? Dalam konteks global, peranannya juga mengundang pertanyaan tentang bagaimana gereja harus bersikap di tengah tantangan zaman yang kian kompleks. Di era di mana isu keadilan sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia semakin mendominasi perbincangan publik, Paus Fransiskus tidak hanya menjadi simbol bagi umat Katolik, tetapi juga bagi banyak orang yang mencari solusi damai di tengah kekacauan global. Dalam kunjungannya ke berbagai negara, ia seringkali menyuarakan pentingnya dialog antar budaya, toleransi, dan solidaritas global. Kunjungan-kunjungannya ke daerah konflik, pertemuan dengan pemimpin dunia, dan partisipasinya dalam forum-forum internasional menggambarkan sosok yang tak hanya terpaku pada doktrin agama, tetapi juga peduli terhadap nasib umat manusia secara keseluruhan. Namun, perjalanan ini pun tidak lepas dari kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa sikapnya terlalu politis, yang terkadang membuat garis antara kepentingan spiritual dan politik menjadi kabur. Di tengah kekacauan global yang kian kompleks, pertanyaan muncul. Bisakah seorang pemimpin rohani benar-benar memisahkan antara urusan gereja dan politik dunia? Kisah ini mengajak kita untuk tidak hanya melihat sosok Paus Fransiskus dari satu perspektif semata, tetapi memahami kompleksitas peran yang ia emban. Sebuah peran yang menggabungkan spiritualitas, politik, dan kemanusiaan. Kini, di usia yang senja, Paus Fransiskus tetap menjadi pusat perdebatan dan refleksi di dunia internasional. Di balik setiap kebijakan dan pernyataan kontroversialnya, tersirat keinginan tulus untuk membawa perubahan positif. Dari jalanan sederhana Buenos Aires hingga ruang-ruang bersejarah di Vatikan, perjalanan hidupnya telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Sejarah masih menanti
untuk menilai apakah reformasi yang ia bawa mampu menyelamatkan gereja Katolik dari krisis identitas atau malah menimbulkan perpecahan lebih jauh. Namun satu hal yang pasti, sosoknya telah menginspirasi jutaan orang untuk mempertanyakan kembali apa arti sejati dari pelayanan, kerendahan hati, dan cinta kasih. Di balik sorotan lampu dan kontroversi yang menyertainya, Paus Fransiskus mengajarkan bahwa setiap keputusan, meskipun penuh dilema, memiliki nilai yang dalam dan dampak yang tak terduga bagi dunia. Seiring waktu, pertanyaan-pertanyaan tentang masa lalunya yang penuh bayang-bayang dan warisan reformisnya akan terus menjadi bahan diskusi, mengundang para sejarawan, teolog, dan masyarakat luas untuk menyelami kembali perjalanan hidup seorang pemimpin yang tak pernah lepas dari kontroversi, namun tetap dihargai karena keberaniannya. Ketika tirai malam perlahan menutup babak perjalanan hidupnya, satu hal yang pasti, kisah Paus Fransiskus adalah kisah tentang manusia biasa yang memilih jalan luar biasa. Di balik setiap kontroversi, ada perjuangan batin, keputusan sulit, dan pengorbanan pribadi yang membentuknya menjadi sosok yang kita kenal sekarang dalam dunia yang terus berubah. Kisah hidup Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak pernah mudah dan bahwa setiap perjalanan, betapapun kelamnya masa lalu, selalu membuka peluang untuk harapan dan pembaruan. Misteri, kontroversi, dan keajaiban hidupnya akan terus diperdebatkan, menginspirasi generasi demi generasi untuk mencari kebenaran di balik setiap langkah, dan untuk menemukan cahaya di tengah bayang-bayang sejarah. Terima kasih telah mengikuti ulasan kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami dalam konten-konten berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.